Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini yang sudah masuk ke pertemuan kedua, topik bahasannya adalah terkait dengan proses perangkat lunak. Nah, untuk topik pembahasan proses perangkat lunak ini nanti dibahas dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan 2 dan pertemuan 3. Nah, untuk di proses perangkat lunak ini topik-topik yang akan dibahas yaitu yang pertama terkait dengan model proses perangkat lunak. Jadi nanti ada sedikit pengantar tentang apa itu model proses dari perangkat lunak. Dan kemudian yang kedua ada aktivitas-aktivitas yang ada di dalam model proses tersebut, jadi aktivitas proses. Kemudian ada perubahan kebutuhan dan rancangan perangkat lunak. Nah, bagaimana menghandle ini, jadi perubahan kebutuhan rancangan perangkat lunak. Dan kemudian yang terakhir ada terkait dengan konsep the rational unified process. Jadi ini adalah sebuah konsep proses perangkat lunak modern yang nanti ada aturan-aturannya. Nah, untuk pembahasan pada pertemuan kedua yang dibahas hanya pada poin pertama saja, yaitu model proses perangkat lunak. Nah, selanjutnya tujuan perkuliahan untuk topik proses perangkat lunak ini, yang pertama Anda diharapkan nanti tahu konsep proses perangkat lunak itu apa dan jenis-jenis model proses perangkat lunak. Jadi nanti istilahnya ada beberapa model yang bisa dijadikan acuan penggunaan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian Anda bisa tahu menjelaskan 3 model yang paling umum yang digunakan dan bisa tahu kapan kemudian lebih tepatnya model tersebut digunakan. Kemudian yang ketiga, bisa tahu aktivitas fundamental apa yang ada di dalam proses perangkat lunak. Kemudian Anda diharapkan bisa menjelaskan apa peran proses perangkat lunak untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan perubahan pada rancangan perangkat lunak. Dan yang terakhir bisa menjelaskan terkait dengan rational unified process untuk menghasilkan proses perangkat lunak yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pasti perangkat lunak itu mengalami evolusi atau mengalami perubahan, bisa karena perubahan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan tempat penerapan perangkat lunak tersebut. Jadi perubahan pada perangkat lunak itu tidak mungkin dihindari, mungkin nanti bedanya ada yang perubahan kebutuhannya itu cepat dan ada juga yang relatif lambat. Nah, yang pertama proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak itu sebenarnya apa? Nah, ini pada pertemuan sebelumnya seperti sudah ada gambarannya sebenarnya, ada di SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, itu yang disebut dengan proses perangkat lunak. Jadi bagaimana sebenarnya tahap-tahap dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, tahap-tahapnya itu ada banyak jenis yang sudah kemudian digunakan atau sudah diuji coba. Nah, nanti kita lihat di model-modelnya. Nah, proses perangkat lunak ini adalah kumpulan aktivitas terstruktur. Jadi penekannya aktivitasnya terstruktur untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak. Jadi aktivitas-aktivitas yang dimaksud adalah proses-prosesnya. Kalau yang digambarkan di pertemuan sebelumnya di Software Development Life Cycle itu ada aktivitas yang dimaksud adalah yang requirement analysis, kemudian ada desain, ada implementasi dan seterusnya. Nah, itu dia kumpulan aktivitas terstruktur. Kemudian ada banyak jenis proses perangkat lunak. Jadi ada banyak proses yang bisa digunakan. Ada banyak metode proses yang ada, tetapi semua nanti jenis proses-proses tersebut pasti ada 4 aktivitas yang ada di sini. Jadi pasti ada 4 tahapan. Yang tahapan pertama itu yang pasti ada adalah spesifikasi perangkat lunak. Nah, spesifikasi perangkat lunak ini umumnya berada di tahapan paling awal, di mana di tahapan ini adalah bagaimana mendefinisikan apa yang sebenarnya sistem bisa lakukan atau disebutnya dengan fungsional dan menentukan batasan operasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Jadi diidentifikasi fungsionalitasnya atau requirement dari perangkat lunaknya apa, kemudian batasan operasinya seperti apa. Nah, ini dijabarkannya di spesifikasi perangkat lunak. Jadi menentukan spesifikasi perangkat lunak tidak hanya kemudian menekankan pada fungsionalitasnya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh perangkat lunak, tapi juga harus dijabarkan batasan operasi dari perangkat lunak tersebut. Kalau tidak ada batasannya, perangkat lunak itu bisa sangat luas sekali cakupannya, jadi perlu mendefinisikan batasannya seperti apa. Nah, ini paling umum misalnya di perangkat lunak fungsionalnya, misalnya perangkat lunak e-commerce
fungsionalitasnya bisa melakukan transaksi pembayaran. Nah, batasan operasinya itu bisa dijelaskan, proses pembayaran, mekanisme pembayaran apa yang kemudian bisa dicakup dan tidak dicakup. Misalnya hanya pembayaran lewat bank tertentu, seperti itu, atau mode pembayarannya hanya mode pembayaran tertentu. Nah, itu harus dijabarkan di tahap spesifikasi perangkat lunak. Kemudian tahap selanjutnya ini biasanya dipisah tahapannya. Di sini saya gabung saja, dan di bukunya Pak Summerfield ini juga digabung. Biasanya dijadikan satu tahapan disebut dengan tahapan development. Jadi development itu tahapannya ada perancangan dan implementasi perangkat lunak. Perancangan itu ya dilakukan perancangan sesuai dengan fungsionalitas yang dan batasan yang sudah diperoleh di tahap spesifikasi. Jadi perancangan itu ya kalau nanti ada materinya itu ya digambar memang prosesnya, ada gambaran-gambaran tertentu, ada model atau skema-skema tertentu yang digunakan untuk menggambarkan rancangan sistem. Jadi sama dengan membuat kerangka, atau mungkin kalau di bangunan itu kan kalau membuat bangunan itu digambar dulu denanya dan seterusnya, digambarkan digambarkan struktur bangunan yang akan dibangun. Nah, sama dengan perangkat lunak di tahap rancangan ini nanti ada beberapa model atau penggambaran yang menggambarkan spesifikasi dan akan digunakan untuk tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini adalah tahap ya di mana proses pengkodean dilakukan dengan menerjemahkan hasil perancangan yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah proses validasi perangkat lunak, atau di sini dikatakan proses menguji perangkat lunak tersebut. Yang diuji itu adalah dicek apakah kemudian sistem yang dikembangkan sudah sesuai dengan keinginan pelanggannya. Kemudian yang keempat itu adalah evolution perangkat lunak. Jadi evolution ini adalah perubahan perangkat lunak yang mungkin kalau yang di tahap SDLC itu disebut dengan maintenance. Jadi kalau misalnya dideteksi ada pada saat proses validasi ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dikurangi atau ada error di sana, maka di handle di tahap evolusi ini. Jadi perubahan pada perangkat lunak yang dibuat. Nah, kemudian itu tadi tahap proses perangkat lunak yang umum. Jadi ada 4 untuk prosesnya. Kemudian ada plan driven sama proses agile. Nah, ini apa? Jadi secara garis besar sebenarnya cara mengembangkan perangkat lunak atau model proses perangkat lunak itu dibagi atas 2 jenis. Jadi bagaimana mengembangkan perangkat lunak, ada yang plan driven, di mana proses pengembangan yang plan driven, dia prosesnya semua aktivitas itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi semua tahapan yang 4 tadi itu sudah direncanakan, bagaimana kemudian menerapkannya. Kemudian untuk waktunya juga ditentukan, waktu untuk tiap tahap pengerjaannya seperti apa, dan kemudian ada pengukuran kemajuan. Jadi kemajuannya diukur sesuai dengan rencana di awal. Jadi sebelum proses pengembangan perangkat lunaknya dilakukan, 4 aktivitas tadi yang dijelaskan secara umum itu sudah direncanakan, kemudian nanti tiap tahapnya itu akan diukur apakah sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. Nah, intinya kalau yang proses plan driven seperti itu. Kemudian ada yang proses agile. Kalau proses agile ini dia lebih fleksibel dibandingkan dengan plan driven. Jadi tidak terlalu terencana seperti dengan yang plan driven tersebut. Jadinya rencana bersifat tambahan dan mudah untuk mengubah proses. Jadi kalau yang plan driven sudah direncanakan di awal dan dijalankan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Nah, kalau proses agile itu masih bisa menyesuaikan kalau ada perubahan-perubahan dari tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Jadi bisa menyesuaikan perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, kalau plan driven kebutuhan pelanggan sudah dijabarkan, berarti nanti yang akan dikerjakan ya seperti itu. Kalau proses agile dia lebih fleksibel. Nah, kemudian pada prakteknya sebenarnya pada saat memang digunakan untuk pengembangan sebuah aplikasi di lapangan, tidak kemudian hanya menggunakan plan driven saja, atau misalnya hanya menggunakan agile saja. Nah, umumnya pada saat digunakan ini ada penggunaan secara bersamaan. Dan kemudian yang perlu diketahui bahwa nanti ada banyak jenis proses perangkat lunak yang bisa digunakan. Jadi tidak ada yang dikatakan proses perangkat lunak yang benar ataupun yang salah. Nah, seperti itu. Tapi nanti akan disesuaikan dengan
perangkat lunak yang akan dikembangkan seperti apa, ataupun tim yang akan mengembangkan perangkat lunak kondisinya seperti apa. Oke, selanjutnya kita bicara tentang model proses perangkat lunak. Nah, apa itu model proses perangkat lunak? Jadi kalau proses perangkat lunak tadi ada 4 aktivitas, kalau modelnya adalah jenis-jenis dari proses perangkat lunak yang bisa dikembangkan. Jadi ini dikatakan representasi proses perangkat lunak. Kemudian ada model proses perangkat lunak yang umum digunakan atau yang bisa dikatakan dijadikan framework untuk proses pengembangan perangkat lunak. Ini biasanya disebut dengan paradigma proses dan ada 3 model yang bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah model waterfall, yang kedua adalah modelnya yang namanya incremental development, dan yang ketiga modelnya yang disebut dengan reuse oriented software engineering. Dan kemudian, nah ini tadi saya katakan bahwa yang paradigma yang 3 di atas ini itu umumnya dijadikan sebagai framework atau acuan bagaimana proses dalam pengembangan perangkat lunak. Dan kemudian nanti juga dijelaskan bagaimana tahapan atau aktivitas di dalam tiap proses ini. Kemudian kalau sudah tahu bagaimana tahapannya, itu sebenarnya tidak harus mengacu sama persis dengan model proses itu pada saat nanti digunakan secara langsung dalam pengembangan perangkat lunak, karena di lapangan itu masih bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pada saat proses pengembangan. Dan juga paradigma proses ini atau model-model proses ini itu bisa digabungkan satu sama lain. Jadi nanti ada penjabaran apa kelemahan dan kelebihan dari tiap model proses ini. Jadi pada saat diimplementasikan di proses pengembangan itu bisa saling digabungkan. Oke, yang pertama ada model proses waterfall. Nah, untuk model proses waterfall, dia diagram untuk aktivitas pengembangan perangkat lunaknya itu seperti pada slide 7, di mana ada 7 tahapan atau 7 proses dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, yang tadi 4 aktivitas utama di proses perangkat lunak itu bisa dilihat ada di dalam tahapan ini. Kemudian bisa dilihat di situ ada panah untuk setiap aktivitas, di mana aktivitas yang satu menjadi masukan. Jadi hasil untuk satu aktivitas menjadi kemudian masukan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi kalau dilihat di sini diagramnya, model waterfall atau model air terjun memang prosesnya ya seperti air terjun seperti ini. Dari prosesnya ada dari awal sampai dengan dari akhir. Kemudian ini bisa kembali lagi, jadi tidak kemudian pada saat sudah aktivitas terakhir itu sudah selesai prosesnya. Jadi kalau ada kemudian kesalahan atau perubahan yang dirasa perlu dilakukan, itu akan bisa kembali ke proses-proses sebelumnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau dilihat di sini prosesnya, itu bisa kemudian kembali ke aktivitas sebelumnya kalau misalnya sudah selesai di tahapan paling akhir, yaitu di pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, kemudian kalau model waterfall ini, dia tiap tahapannya itu akan menghasilkan sebuah dokumen. Misalnya di pendefinisian kebutuhan, ini akan menghasilkan sebuah dokumentasi atau dokumen kebutuhan. Nah, dokumen-dokumen ini, dokumen di setiap tahap itu yang akan menjadi panduan untuk melakukan aktivitas di tahapan selanjutnya. Jadi kalau misalnya di sini ada pendefinisian kebutuhan, nanti menghasilkan dokumen yang mencakup kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian dari dokumen tersebut nanti dijadikan masukan atau informasi untuk melakukan perancangan sistem. Nah, di sini ada 5 tahapan. Jadi tahapan pendefinisian kebutuhan, perancangan sistem perangkat lunaknya, kemudian implementasi dan unit testing, ada integrasi dan pengujian sistem, kemudian ada pengoperasian dan pemeliharaan. Jadi tahapan ini hampir sama persis dengan tahapan software development life cycle. Nah, apa yang dilakukan untuk tiap tahapan tersebut? Jadi yang pertama adalah pendefinisian dan analisis kebutuhan. Nah, di tahapan ini dilakukan penentuan layanan sistem seperti apa, batasan sistemnya akan seperti apa, dan tujuan sistem yang dikembangkan itu apa. Nah, kemudian di perancangan sistem dan perangkat lunak yang dibuat itu adalah membuat arsitektur dari perangkat lunak.
Nah, arsitektur perangkat lunak itu ada cara-caranya atau tahapan dalam pengembangannya itu nanti ada di cover di mata kuliah ini. Jadi bagaimana membuat arsitektur dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada implementasi dan unit testing. Jadi implementasi ini tahap penerjemahan rancangan yang sudah dibuat di tahap kedua ke dalam bentuk baris-baris program. Kemudian di sini juga ada proses pengujian. Jadi proses pengujian yang dilakukan itu adalah proses pengujian yang disebut dengan unit testing. Kemudian yang ketiga ada proses integrasi dan sistem testing. Jadi program diintegrasikan dan diuji secara keseluruhan. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi di sini? Jadi pada saat implementasi biasanya yang dilakukan implementasi itu adalah per modul. Jadi kalau dilihat dari perancangan sistem nanti, biasanya sistem itu dibagi atas beberapa modul untuk memudahkan pengembangan. Nah, pada saat diimplementasikan itu umumnya diimplementasikannya per modul. Nah, pada tahap integrasi ini semua modul akan disatukan untuk membangun sebuah sistem secara keseluruhan. Jadi sistem bisa berjalan secara utuh. Nah, kemudian dilakukan pengujian sistem testing. Jadi diuji secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada tahap operation dan pemeliharaan. Jadi sistemnya sudah selesai diuji secara sistem testing secara keseluruhan, kemudian sudah di-deploy atau digunakan oleh penggunanya, kemudian dilakukan pemeliharaan. Nah, di sini di pemeliharaan ini sudah dilakukan pengujian, dilakukan perbaikan error apabila terdeteksi, kemudian kalau dirasakan ada kebutuhan baru dari pengguna, maka dilakukan pemeliharaan di tahap ini. Nah, kemudian model proses ini yang waterfall apa keunggulannya? Nah, keunggulannya bisa dilihat. Jadi tadi saya katakan bahwa terdapat dokumentasi untuk setiap tahapnya. Jadi ada dokumen yang dihasilkan. Sehingga apa? Kalau ada dokumen yang dihasilkan untuk setiap tahapnya, maka kemajuan dari pengembangan perangkat lunak itu mudah dipantau oleh tim manajemennya. Nah, pemantauannya ini dilihat dari hasil dokumentasi atau dokumen yang dilakukan di tiap tahapnya. Kemudian yang kedua, model proses ini itu sangat cocok digunakan untuk kebutuhan perangkat lunak yang sudah jelas kebutuhannya seperti apa dan kemudian tidak mudah berubah secara signifikan pada saat tahap pengembangan. Nah, kemudian yang ketiga ada kebanyakan digunakan untuk proyek dengan kebutuhan safety, security, reliability yang tinggi. Nah, kenapa demikian? Jadi waterfall ini sangat baik digunakan untuk proyek-proyek perangkat lunak yang dimana dia menekankan atau faktor yang sangat penting untuk diperhatikan adalah safety, security, dan reliability-nya. Dimana tadi saya katakan bahwa waterfall ini dia perencanaannya harus matang di awal. Jadi ketika proses pengembangan perangkat lunak yang memang dilakukan secara terencana di awal itu tentu saja akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap faktor-faktor ini, safety-nya, security, sama reliability dari perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian apa kelemahan dari metode waterfall? Itu yang pertama, sulit apabila terjadi perubahan proses dan kebutuhan. Nah, tadi kalau dilihat dari aktivitasnya di mana dia sudah terencana dengan baik dan dijalankan sesuai dengan rencana yang dijalankan. Kemudian dia prosesnya bertahap tadi sampai akhir, kemudian perubahan yang terjadi itu bisa dihandle kalau sudah selesai pada tahap akhir tadi, tahap operasi. Nah, ini mengapa dikatakan kalau ada perubahan proses, perubahan kebutuhan itu akan sulit dilakukan dengan menggunakan model proses ini. Kemudian ini yang kedua adalah setiap tahap memang harus terselesaikan untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya, karena tahap yang sebelumnya itu menjadi feedback atau informasi masukan yang akan digunakan untuk tahap berikutnya. Nah, kemudian model yang kedua itu yang disebut dengan model proses incremental development. Nah, idenya ini jadi ide model proses ini adalah adanya implementasi di awal. Jadi incremental development harus ada yang sudah diimplementasikan di awal. Nah, implementasi ini bisa dikatakan dalam bentuk
prototype, jadi sudah bisa dilihat langsung oleh penggunanya. Jadi bukan dalam bentuk dokumen-dokumen, jadi sudah dilihat di awal oleh penggunanya. Tapi umumnya yang dijadikan implementasi awal itu adalah fungsi-fungsi yang paling kritis atau yang paling penting digunakan di proyek perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, dari implementasi awal tersebut kemudian diperlihatkan ke pengguna, itu pengguna akan memberikan komentar terkait dengan implementasi tersebut. Nah, komentar inilah nanti yang kemudian dijadikan masukan oleh tim pengembang untuk membangun versi-versi selanjutnya. Kemudian model proses ini jadi tidak seperti yang waterfall. Kalau waterfall itu lebih ke yang modelnya plan driven, jenisnya yang plan driven, pengembangan yang plan driven. Kalau incremental ini dia modelnya lebih ke agile, jadi tidak terlalu terencana, tidak terlalu saklek dengan tahap-tahap pengembangan. Nah, ini untuk tahap jenis ini dia pengembangannya lebih cocok untuk pembuatan sistem yang requirement-nya mudah berubah atau lingkungannya mudah berubah, seperti aplikasi-aplikasi bisnis, e-commerce, dan kemudian aplikasi-aplikasi yang sistem personal. Nah, bagaimana gambaran atau tahapan aktivitas pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan incremental development ini? Nah, itu bisa dilihat di slide 12, di mana ada yang disebut dengan initial version, ini tadi yang disebut dengan tahapan awal pengembangan. Jadi dari initial version ini nanti dapat masukan dari penggunanya, kemudian dapat masukan dari pengguna, atau pengujian yang dilakukan di initial version ini yang akan dijadikan masukan untuk proses pengembangan selanjutnya. Jadi ditentukan spesifikasi untuk versi selanjutnya seperti apa, dilakukan pengembangan dan dilakukan validasi. Ini terus dilakukan sampai diperoleh final version atau aplikasi yang sudah mencakup semua fungsionalitas dan penggunanya sudah setuju dengan versi tersebut. Jadi siap pasarkan seperti itu, sudah siap diinstalasi di lingkungan penggunanya. Nah, untuk tahapan atau aktivitas pengembangan bisa dilihat di sini ada 3. Yang pertama ada spesifikasi, pengembangan, sama validasi. Jadi ada semua proses yang paling umum digunakan. Tetapi bedanya dengan yang waterfall ini tidak dilaksanakan satu persatu atau tahap per tahap. Jadi bisa saling bisa saling beririsan dikerjakan. Jadi spesifikasi sambil melakukan perancangan dan implementasi dan kemudian sambil divalidasi. Jadi ada pertukaran informasi antara tiap tahap seperti ini. Jadi bisa saja pada tahap spesifikasi sudah selesai, kemudian dilakukan pengembangan. Di tahap pengembangan kemudian terdeteksi ada kesalahan atau ketidakcocokan di spesifikasi, jadi bisa langsung kembali ke perbaikan spesifikasi dulu, baru dilanjutkan tahap pengembangannya dan seterusnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, validasi yang paling terakhir ketika tidak ada lagi yang perlu ditambahkan fungsionalnya atau tidak ada lagi masukan dari pengguna akan menghasilkan final version. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi setiap increment, apa maksudnya setiap increment? Ini bisa dikatakan setiap versi. Jadi setiap versi itu akan dilakukan penambahan beberapa fungsional atau fitur dari sistem. Jadi ini penambahan fiturnya itu berangsur-angsur. Jadi pada saat tahapan awal sudah dilakukan, itu mencakup fungsi yang paling penting. Jadi increment awal itu, versi yang paling awal itu dicari dulu fungsi yang paling penting untuk aplikasi tersebut apa. Nah, itu yang dijadikan di increment awal. Setelah itu untuk versi selanjutnya itu kalau tidak ada masukan dari pengguna, bisa menambahkan lagi fungsional yang terpenting selanjutnya yang ditambahkan ke dalam sistem. Nah, mungkin paling gampang contohnya seperti ini. Jadi kalau akan dikembangkan sebuah aplikasi e-commerce, akan dideteksi kalau untuk aplikasi e-commerce fungsi apa yang paling penting. Misalnya fungsi untuk master datanya dulu, untuk input semua data. Nah, itu yang pertama kali akan dikembangkan. Misalnya input data pengguna, itu yang dikembangkan modul masternya. Input data penggunanya itu bisa pembeli dan penjualnya, kemudian sudah sampai di situ. Nah, itu yang dimasukkan di increment awal. Kalau tidak ada komplain, kemudian mungkin fungsi
keranjang belanjanya. Terus mungkin yang paling terakhir nanti fungsi dari pembayarannya. Nah, itu yang dimaksud dengan per increment atau per fungsi. Nah, kemudian apa keunggulan dari model proses ini, incremental? Yang pertama adalah biaya perubahan kebutuhan itu akan berkurang karena tadi perubahan kebutuhannya akan cepat ditangani. Nah, itu kalau menurut teori software engineering, jadi semakin cepat dideteksi adanya perubahan, itu akan semakin mengurangi biaya dari kebutuhan untuk merevisi perangkat lunak tersebut. Jadi kalau misalnya baru dideteksi adanya kesalahan requirement di tahap awal seperti pada waterfall, itu bisa biaya untuk menyelesaikan perubahan tersebut bisa 100 kali lipat dibandingkan dengan dideteksinya di awal proses. Kemudian yang kedua, mudah mendapatkan feedback dari pelanggan. Nah, seperti tadi penjelasannya bahwa pelanggan bisa langsung melihat perangkat lunak yang pertama dikembangkan itu dari initial versionnya tadi. Jadi dari situ sudah bisa dapat feedback atau masukan dari pelanggan terkait dengan apa yang perlu dimasukkan ke versi selanjutnya dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang poin ketiga itu adalah memungkinkan pengguna untuk memungkinkan penggunaan perangkat lunak oleh pelanggan lebih cepat. Nah, kenapa bisa begitu? Walaupun versinya tadi tidak terlalu lengkap, fungsi yang dimasukkan tidak lengkap, tapi di initial version saja penggunanya sudah bisa melihat perangkat lunak yang dikembangkan seperti apa, jadi bisa kemudian penggunanya bisa menggunakan perangkat lunak itu lebih cepat. Kemudian apa masalah-masalah yang bisa timbul dengan menggunakan incremental ini dalam proses pengembangan perangkat lunak? Yang pertama adalah sulit identifikasi kebutuhan awal. Jadi yang tadi dijelaskan bahwa di initial version itu harus ditentukan fungsional apa yang paling kritis atau yang paling penting di perangkat lunak tersebut. Nah, biasanya yang kesulitan yang dialami adalah menentukan fungsional apa yang paling penting di domain dari perangkat lunak yang dibangun. Kemudian yang kedua adalah kualitas struktur sistem mengalami penurunan akibat perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi struktur sistem ini ketika perangkat lunak yang dikembangkan itu sudah terencana di awal seperti pada model waterfall, itu struktur sistemnya bisa langsung digambarkan seperti apa, sudah secara menyeluruh. Nah, sedangkan kalau masalah incremental ini di pengembangan incremental itu kan ditambahkan satu persatu, jadi struktur sistemnya bisa dikatakan mengalami penurunan karena tidak distrukturkan di awal. Kemudian yang ketiga adalah penggabungan sistem akan semakin sulit dan mahal. Nah, karena ini dia pengembangannya per versi, jadi otomatis akan dilakukan nanti pengembangan di akhir. Nah, kalau seperti ini dia mengalami nanti kesulitan pada saat sudah digabungkan dan akan mahal karena tadi terjadi perubahan fungsional secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, kurang cocok untuk sistem skala besar. Karena arsitektur sistem dan tugas tim pengembang perlu ditentukan di awal. Nah, kalau sistem yang skala besar proses pengembangannya akan lebih baik kalau arsitektur sistemnya itu sudah ditentukan di awal. Arsitektur sistem itu biasanya menggambarkan modul-modul apa saja yang harus ada di perangkat lunak yang dikembangkan, itu sudah ada gambarannya. Kemudian sudah ada pembagian untuk tim pengembang itu akan mengerjakan modul yang mana. Nah, sedangkan di incremental ini tadi karena pengembangannya per versi, jadi arsitektur sistemnya itu tidak bisa tergambar secara keseluruhan, maka akan sulit diterapkan untuk sistem skala yang besar. Kemudian yang kelima adalah kesulitan membuat kontrak dengan pelanggan, khususnya pemerintahan. Nah, ini kalau misalnya pada saat pengembangan perangkat lunak itu kan perlu ada kontrak di awal. Kontrak itu biasanya umumnya berisi fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Sedangkan kalau yang model incremental ini fungsionalnya kan dia akan ditambahkan satu persatu, jadi tidak seperti yang plan driven yang sudah terencana di awal. Nah, ini kesulitannya kalau seperti itu menentukan nanti kontraknya, apalagi kalau aplikasi yang dikembangkan itu aplikasi yang akan dijalankan di skala pemerintahan, di mana harus tergambar di awal sistemnya akan seperti apa dan kemudian disesuaikan dengan budget untuk pengembangan aplikasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke model proses yang ketiga yang disebut dengan reuse oriented software.
engineering. Jadi ini adalah idenya bagaimana pengembangan perangkat lunak, proses pengembangan perangkat lunak menggunakan komponen-komponen perangkat lunak, komponen-komponen dari perangkat lunak yang sudah ada. Jadi sistem yang diintegrasikan itu adalah berasal dari komponen-komponen yang sudah ada. Nah, di reuse oriented software engineering ini prosesnya sebenarnya mirip dengan yang di model proses. Jadi ada juga di tahap spesifikasi, kemudian ada tahap desain sampai ada tahap validasi, tapi yang sama persis itu di tahap awal. Jadi tahap awal itu ada tahap spesifikasi dan di tahap akhir ada validasi. Nah, yang agak berbeda ini adalah proses antara setelah spesifikasi sampai dengan validasinya. Nah, di antara proses yang pertengahan itu ada beberapa tahapan proses yang dilakukan. Yang pertama adalah ada proses analisis komponen, yang kedua adalah modifikasi kebutuhan, yang ketiga adalah tahap desain sistem dengan penggunaan kembali, dan yang tahap keempat adalah pengembangan dan integrasi. Nah, baru setelah tahap ini baru ada tahap validasi dan kemudian tahap evolusi. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram bisa dilihat di slide 17. Jadi yang pertama ada requirement specification, ini tetap ada. Jadi tahap di mana ditentukan spesifikasi perangkat lunaknya. Kemudian di tahap setelah itu ada, nah ini yang berbeda dengan model proses sebelumnya. Ada komponen analisis, kemudian dari komponen analisis ada requirement modification. Kemudian dari requirement modification ada merancang sistem dengan tadi memanfaatkan komponen-komponen yang sudah ada, ini yang dikatakan dengan reuse. Setelah itu di development dan di integration, jadi diintegrasikan semua komponen yang sudah ada yang digunakan ataupun komponen yang memang harus dibangun dari awal. Kemudian setelah itu ada validasi atau pengujian dari sistem. Nah, bisa dilihat di sini yang agak berbeda dari proses-proses sebelumnya, yaitu ada di 4 proses ini. Nah, ini saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan komponen analisis. Jadi di komponen analisis ini setelah diperoleh requirement di spesifikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan seperti apa, itu akan dilakukan pencarian komponen yang mungkin sudah ada tersedia atau sudah digunakan di aplikasi yang ada. Bisa komponennya berupa library atau misalnya bisa berupa paket atau bisa berupa objek kalau dalam bentuk object oriented programming begitu. Nah, itu dicari apakah sudah ada library atau komponen lain yang mendukung fungsional atau requirement yang akan dikembangkan. Kalau misalnya sudah ada, itu tinggal disesuaikan, dan kemudian ada requirement modification. Requirement modification ini kalau misalnya sudah ketemu komponennya, biasanya komponen yang ada yang bisa di reuse itu tidak 100% sama dengan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, kebutuhan penggunanya. Nah, ini kalau ada yang tidak sama, maka dilakukan modifikasi terhadap kebutuhannya. Tetapi kalau tidak memungkinkan adanya modifikasi, jadi terlalu jauh mungkin modifikasi kebutuhan yang akan dilakukan, maka akan dilakukan pencarian komponen ulang yang mungkin bisa modifikasinya lebih sedikit. Nah, kalau misalnya sudah melewati tahap requirement modification, itu dilakukan perancangan sistem dengan melihat komponen-komponen yang di reuse apa saja, kemudian komponen-komponen dari perangkat lunak yang harus dibangun dari awal seperti apa. Nah, tahap development dan integrasinya disatukan semua komponen yang ada, kemudian dilakukan validasi sistem. Nah, kemudian tadi ada dijabarkan bahwa komponen-komponen bisa di reuse. Nah, komponen ini apa saja? Jadi komponen dalam tipe pengembangan itu bisa 3 jenis. Yang pertama bisa web service, yang ketiga bisa berupa kumpulan objek atau kumpulan library, seperti kalau di pemrograman menggunakan J2EE atau Java. Untuk enterprise itu banyak objek, bisa banyak paket atau bisa banyak framework yang bisa digunakan kembali. Kalau di J2EE setahu saya ada yang disebut dengan Spring. Jadi ini adalah framework untuk pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis yang sudah banyak menyediakan layanan-layanan, misalnya untuk menghandle basis data dan seterusnya. Jadi tidak harus membangun dari awal. Kemudian yang ketiga, komponennya bisa perangkat lunak standalone. Jadi perangkat lunak yang sudah ada tetapi ingin diterapkan di lingkungan yang berbeda, itu tinggal disesuaikan. Mungkin sudah banyak perangkat lunak penjualan,
Tetapi kalau diimplementasikan di lingkungan atau domain penjualan yang berbeda, itu bisa ada sedikit perubahan. Nah, itu bisa juga dikatakan bahwa komponennya bisa digunakan kembali, tinggal diatur sesuai dengan lingkungan tempat perangkat lunak tersebut akan digunakan. Nah, kemudian apa keunggulan dari model proses ini? Yang pertama, bisa tentu saja mengurangi jumlah perangkat lunak yang dikembangkan, karena tadi ada reuse komponen, ada komponen-komponen perangkat lunak yang sudah dikembangkan dan tinggal digunakan kembali. Jadi mengurangi jumlah bagian dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian mengurangi biaya dan resiko. Biayanya dilihat karena tadi sudah tidak harus mengembangkan dari awal, dan kemudian resiko biasanya kalau penggunaan kembali komponen yang sudah ada itu sudah melewati pengujian karena sudah diterapkan, jadi tentu saja resikonya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, perangkat lunaknya bisa lebih cepat diterapkan karena tidak harus dibangun semuanya dari awal. Kemudian apa kekurangannya dari tipe pengembangan ini? Yang pertama tadi, ada tahap yang disebut dengan penyesuaian kebutuhan sesuai dengan komponen yang akan kita reuse. Nah, ini penyesuaian kebutuhannya bisa saja tidak sesuai, sebenarnya setelah disesuaikan tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggannya tidak terpenuhi dengan baik. Kemudian yang kedua, nah ini terkait dengan kalau komponen yang digunakan itu ada perubahan versi dari komponen tersebut. Sedangkan perubahan versi ini tidak bisa diatur oleh pelanggannya karena komponen yang digunakan itu pasti punya pengembangnya sendiri, punya tim pengembangnya sendiri, jadi tinggal menggunakan komponen tersebut. Nah, ini bisa kalau perubahan versi bisa saja pada saat dijalankan di suatu lingkungan itu tidak support lagi dengan versi tersebut. Nah, ini kekurangan yang mungkin terjadi di model proses yang reuse ini. Nah, saya kira itu saja penjelasan terkait dengan model proses. Jadi tadi ada 3, ada yang waterfall, ada yang increment, sama ada yang reuse ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, silakan ditanyakan di Google Classroom-nya. Nanti pekan depan kita lanjut pembahasan masih dengan model proses yang membahas tentang tadi aktivitas-aktivitas di proses perangkat lunak lebih rinci.